Alhamdulillah alladzi la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman la yathna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hazirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, pada pekan awal, pekan pertama di tahun 2023, kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu kewajiban menunaikan sholatul Jum'ah. Atas nikmat yang agung ini, mari bersama-sama kita syukuri dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita aktualisasikan di dalam hidup kita. Bagaimana di sisa-sisa umur kita senantiasa memotivasi diri kita masing-masing untuk komitmen, untuk konsisten, untuk taat terhadap apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat yang sama, kita tidak hanya meninggalkan larangan, tetapi berupaya semaksimal mungkin menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan ini menjadi basis penting di dalam kehidupan kita, sebab hidup untuk mengabdi kepada Allah. Apapun kesibukan kita, apapun yang kita miliki, apapun profesi kita, ini semua menjadi media untuk meningkatkan kualitas taqarrub kita, kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal penting yang bisa kita jadikan sebagai upaya untuk melakukan refleksi, melakukan evaluasi atas apa yang sudah kita lakukan, dan merumuskan misi apa yang akan kita lakukan di tahun ini. Yang pertama, hal penting di dalam kehidupan adalah apa yang disebut dengan ma'nal hayah. Ma'nal hayah dapat diartikan memaknai kehidupan. Mari bersama-sama kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini hidup dan kehidupan yang kita jalani sekedar hanya jalan, sekedar hanya menjalankan rutinitas, ataukah ada value, ada nilai yang betul-betul kita hadirkan di dalam kehidupan? Jika penciptaan manusia, penciptaan jin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berorientasi pada misi ibadah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Maka makna kehidupan itu sesungguhnya adalah menjalankan ibadah. Baik ibadah itu bersifat ibadah spiritual maupun ibadah sosial. Jika ibadah spiritual itu berdimensi vertikal, hubungan kita dengan Allah, membangun relasi yang harmoni dengan Allah. Bagaimana kewajiban kita tunaikan, apa yang sunnah kita istiqomahkan, bagaimana kita terus menghadirkan diri kita sebagai hamba, menghadirkan diri kita sebagai makhluk Allah, menghadirkan diri kita sebagai sosok yang menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa di dalam hidup dan kehidupan kita itu terjadi bukan karena kita mampu, tetapi karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna hayah, makna kehidupan harus betul-betul kita pegang teguh, agar di dalam hidup kita tidak mengalami disorientasi. Ketika hidup hanya sekedar menjalankan rutinitas, ketika hidup hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam kehidupan selesai, tanpa kita menghadirkan value, tanpa kita menghadirkan nilai. Nilai ibadah inilah sesungguhnya yang mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Kita punya materi, bagaimana materi itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita diberikan amanah jabatan, bagaimana jabatan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita memiliki keluarga besar, bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memaknai kehidupan ini penting agar kita tahu apa sesungguhnya orientasi di dalam hidup kita. Maka dimensi ibadah perlu kita hadirkan. Tidak hanya yang berdimensi vertikal, tidak hanya kesalehan spiritual, tetapi ibadah-ibadah sosial juga penting. Kehadiran manusia, kehadiran makhluk-makhluk Allah yang lain, ini sesungguhnya adalah bagian dari apa yang sudah didesain oleh Allah. Bagaimana kemudian di dalam jatah umur yang diberikan kepada kita, ada banyak nilai investasi akhirat itu betul-betul kita perhitungkan. Karena pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, makna hayah, memaknai kehidupan. Bagaimana 2023 ini kita maknai dengan semangat tinggi. Supaya banyak prestasi-prestasi ibadah yang bisa kita torehkan. Dan itu yang akan membantu kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sa'adatul hayah, kebahagiaan hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup kita sudah dijamin oleh Allah. Apalagi yang kita takutkan. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam pada hikmah yang kelima memberikan nasihat kepada kita. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasil basirati minka. Kita seringkali di dalam hidup urusan yang sudah dijamin oleh Allah, kita selalu ada waktu. Bahkan seringkali untuk mengejar rizki kita lupa dengan Allah. Hanya gara-gara kita kejar deadline, kita lupa dengan Allah. Ketaatan kita kepada pimpinan seringkali mengabaikan ketaatan kita kepada zat semesta alam. Maka jangan sampai kemudian hidup ini kita warnai dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan penyesalan. Tetapi hidup ini harus membangun optimisme. Apapun situasinya, realitas kehidupan ini sudah dibangun di dalam desain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menjamin rizki kita, kalau Allah sudah menjamin kehidupan kita, apa yang kita khawatirkan?
Bukankah Allah sudah memberikan janji wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ada makhluk dikasih nyawa, ada makhluk dia hidup illa 'alallahi rizquha. Allah yang akan nanggung rizki. Maka mari rizki yang kita miliki harus bikin kita happy. Amanah jabatan yang diberikan Allah kepada kita harus bikin kita bahagia. Keluarga besar yang kita miliki, keluarga besar yang kita cintai harus bikin kita bahagia. Kenapa? Hidup ini untuk bahagia. Dengan cara apa? Ketika niat ibadah, ketika niat mengabdi kepada Allah dari, oleh, dan untuk Allah itu menjadi mainstream di dalam kehidupan kita. Maka jangan sekali-kali mencari kebahagiaan itu hanya dari kesenangan. Karena seringkali Allah menitipkan kebahagiaan justru ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita sedang menghadapi masalah, bisa jadi itu cara Allah untuk membuat kita lebih dekat. Ketika kita sedang dilanda musibah, jangan-jangan itu hanya skenario Allah agar kita senantiasa bersujud memohon solusi kepada Allah. Ketika episode problematika di dalam kehidupan tak kunjung usai, jangan-jangan itu hanya cara Allah mengajari kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang kuat menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka membangun positive thinking kepada Allah, menciptakan bahagia kepada Allah, menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Karena orientasi kita adalah Allah, akan membantu kita menjalani kehidupan yang tidak mengalami disorientasi. Maka sa'adatul hayah, kebahagiaan di dalam hidup, harus betul-betul kita pegang teguh. Buat apa hidup kalau kita tidak bahagia? Apakah ketauhidan kita ini kurang? Apakah kita tidak cukup yakin dengan Allah? Jika kita mengalami keterbatasan secara materi, bukankah Allah hanya menciptakan dua jenis manusia? Huwa aghna wa akfa. Hanya ada dua jenis manusia. Cukup atau kaya, kaya atau cukup, karena hidup ini murah, yang mahal adalah kebanyakan gaya. Maka qanaah di dalam kehidupan ini akan menciptakan bahagia dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, akhirul hayah, akhir dari kehidupan kita. Apa yang kita inginkan? Akhir dari kehidupan kita adalah turunnya rahmat Allah, bagaimana kita mendapatkan husnul khotimah. Ibadah demi ibadah yang kita tunaikan dengan hati yang tulus, semoga bisa mendatangkan rahmat Allah sehingga kita husnul khotimah. Maka yang kita minta adalah bagaimana hidup ini betul-betul kita jadikan sebagai ladang pengabdian kita kepada Allah, ladang investasi akhirat kita, menambah keberkahan di dalam hidup kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir kehidupan kita akan memberikan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ja'alanallahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ya rabbi ya razzaq ya razzaq hasna qasita wa isa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wardu anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muhawwil al ahwali wal hal حول حالنا إلى أحسن حال يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi 'atikum wa la dzikrullahi akbar.